Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan para jamaah sekalian. Baik jamaah, digeser agak 45 derajat ke arah kiblat. Baik jamaah rahimakumullah, pada hari ini duha telah datang, matahari telah menaiki satu gala ini. Mudah-mudahan kita umat baginda Rasulullah SAW yang hari ini amanahnya, yang juga hari ini sebagai perjanjian kita atas naik saksi kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita menghadap kiblat ini. Semua umat Nabi Muhammad SAW hendaknya memeriksa dirinya. Benarkah ia menaik saksi bahwa Muhammad sebagai utusannya sudah sampai sejauh mana ajarannya telah sampai ke dalam jiwanya? Barang siapa yang memutuskan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa ia naik saksi Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jangan diharap kemudian hari di yaumul kiamah kelak kemudian syafaat baginda Rasulullah SAW telah sampai kepada kita, karena kita sendirilah yang telah memutuskan atas ikatan janji ini. Hendaknya kalian jamaah taqarrub rahimakumullah memahami tentang konsep maulid ini. Maulid adalah kelahiran dari seorang Rasul tercinta. Mudah-mudahan hari ini kita sepakat mengintrospeksi diri kita sendiri. Sudah sampai sejauh manakah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah ini? Sebuah maulid yang pada hari ini kita akan mulai memahami bagaimana perjalanan seorang yang mulia yang diutus oleh Allah sehingga kita bersaksi kepadanya. Mudah-mudahan kenaikan saksi kita pada hari ini menjadikan momentum, menjadikan bagian hidup kita, menjadikan bagian hidup akhir hidup kita, baik kala kita melepaskan ruh terakhir, baik kala kita di alam kubur, baik kala kemudian kita di padang mahsyar. Mari jamaah tundukkan kepala baik-baik, coba diperiksa syahadatnya, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi sesungguhnya bahwa tiada yang wajib disembah kecuali Engkau, dan saya naik saksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kita akuilah sendiri kalau kita kenaikan saksi ini atas ajarannya yang telah sampai ke dalam dada kita sudah sampai sejauh mana. Jadi kita harus jujur kepada Allah, jujur kepada Nabi kita, jujur pada agama kita, dan juga jujur pada diri kita. Tanpa ini semua, apalah artinya kita menghadap Baitullah? Baik jamaah, mari kita mulai. Periksa baik-baik syahadatnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ana umati fi maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana umati ya Rasulullah fi barakah maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allah
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Ada umati, ada umati, ada umati, selawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Allahu Allah, Allahu Allah. Selawatullah alaika, selawatullah alaika, selawatullah alaika. Baik jamaah, kita sepakat dialah Rasul kita tercinta yang membawa pembaharuan akhlak manusia. Hari ini kita bersujud syukur kepada Allah atas rahmat yang Allah curahkan kepada Rasul kita. Ia meninggalkan kita membawakan amanah Al-Quran dan hadis yang seruannya, janganlah kalian berpaling setelah meninggalku. Pegang teguh Al-Quran, amalkan Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah di mana di dalamnya akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari jamaah, untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan agama kita, keselamatan negeri bangsa ini, mudah-mudahan Allah berkahi dari maulid ini. Semoga negeri bangsa kita yang kita cintai, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dapat bisa ya Allah Kau berikan keberkahan atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami hidup berdampingan dengan agama apapun yang ada di bumi pertiwi ini. Semoga ajaran ya Rasulullah hari ini kami memegang amanah untuk menjalankan dengan segala keikhlasan dan kerinduan-Mu ya Allah. Mari jamaah kita sujud syukur kepada Allah. Semoga dengan sujud syukur ini Allah limpahkan ilmu, Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita untuk mengamalkan agamanya. Silakan kita sujud. Baik jamaah takarub rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Dewan Asatid, Dewan Ekonomi, Dewan Abdi Dalam, Dewan Sepuh, dan juga camat sekalian di barat subdistrik dan distrik. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermaulid bersama di majelis yang kita cintai ini. Insya Allah maulid kita diawali dari Kalimantan Timur, yaitu Kutai Timur, di mana di bagian timur inilah kita mulai maulid 2 minggu yang lalu. Terus kita menyisiri sampai kepada Penajam Pasir Utara, dari mulai timur sampai ke utara. Dari ke utara terus kita melalui majelis ini. Mudah-mudahan suatu rahmat dan keberkahan Allah yang memberikan maulid tahun ini adalah kita bisa menengok saudara-saudara kita jauh di pedalaman. Ibu dan bapak bisa terbayang, kalau daerah terpencil, dibatasi pulau, dibatasi laut, beliau bisa menggetarkan jiwanya, ingin sekali bagaimana melihat ajaran sang baginda Rasul ini. Namun kenapakah kita yang di Jakarta? Apakah maulid ini hanya sebagai ucapan, sebagai bacaan? Ibu dan bapak bisa terbayang, kalau ajaran baginda Rasulullah bagaikan matahari, anta sansun, anta badrun, anta nurun faqanun. Ia bagaikan cahaya, yang dimana cahaya itu dapat bisa menerobos ke dalam celah-celah dinding. Mungkin ibu sebagian paham, kalau ada cahaya
yang bisa merobos di dinding-dinding di bilik kita sekecil saja matahari sangat menembus. Inilah yang kita rasakan, bahwa saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan Timur bisa merasakan betapa keberkahannya dengan datangnya bulan Maulid. Namun kenapa secara keseluruhan negeri bangsa kita dilanda krisis moneter? Berbagai macam anggaran negara yang begitu besar kita tidak dapat dinikmati oleh umat Nabi Muhammad SAW. Apakah yang membuat anggaran? Apakah yang diserahkan amanah? Bukan 90% adalah beragama Islam. Lantas kemanakah ini? Apa yang berkaitan perjanjiannya? Kita kalau membaca syahadat, inilah yang kita pikirkan momentum pada hari ini kita melakukan satu perjalanan di mana di dalamnya adalah Maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentu harapan kita tidak lain ingin mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Jangan mengoreksi orang lain. Orang lain dikoreksi gampang karena terkadang kita cari celah orang lain, tapi celah kita tidak pernah kita pikirkan. Ini salah satu kendala, karena walaupun bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia kenal sebagai siapa Tuhannya. Inilah yang diajarkan kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita berwudu. Kita disuruh mengenal diri kita, bagian-bagian diri kita. Sudah sampai di mana kita mengenal dari telinga kita, dapat mendengar, mata dapat melihat, otak dapat berpikir, hati dapat meyakini. Inilah iman. Iman boleh saja dengan bilisan, tapi iman ditanyakan dengan biqalbi. Tapi bagaimana iman yang didasari dengan bil'akan, dengan perbuatan sudah sesuai? Kalau tidak, kita mengatakan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna. Sekarang bagaimana anna? Saya naik saksi kepada engkau junjunganku atas ajaran yang Allah sampaikan kepadamu. Saya menyaksikan kebenaran ini. Coba, kira-kira kita jamaah menyaksikan kebenaran ini, terus kita putus perjanjian. Baik, kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita lantunkan pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama kita akan buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ajaran yang terbaik, sistem yang terbaik, konsep yang terbaik di muka dunia ini ialah ajaran yang telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka pada hari ini Majelis Zikir As-Samawat dengan segenap tenaga, kekuatan, harta yang kita miliki, kita ingin membuktikan kepada dunia, kita ingin membuktikan kepada seluruh penjuru makhluk yang ada di dunia ini bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap hidup di dalam hati sanubari kita. Maulid kita pada hari ini, bagaimana dengan sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, globalisasi, modernisasi yang telah terus bergulir. Bagaimana ini kita bisa sikapi kolaborasi dengan konsep-konsep ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tundukkan hati kita semua. Jamaah takarrum rahimakumullah. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita semua seraya kita dengarkan pembacaan kalam ilahi, firman-firman Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau di muka dunia ini. Selanjutnya nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh para dewan asatidz perwakilan dari segala penjuru distrik-distrik
daerah binaan yang telah dibina oleh Dewan Asatidz Majelis Zikir As-Samawat, dan pada akhirnya kembali kita akan bedah Al-Quran, kita akan menghayati riwayat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rangkaian maulid kita ini benar-benar diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempatan yang baik ini pula lah, izinkanlah kami mewakili dari jajaran panitia, jajaran Dewan Asatidz dan jajaran Dewan Ashar untuk menyampaikan beberapa hal kepada para kaum muslimin wal muslimat sekalian. Seiring perjalanan perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwa seluruh jamaah Majlis Zikir As-Samawat pada awal datang ke majlis ini tidak lain, tidak ada tujuan kecuali ingin menuntut ilmu, ingin mengabdikan kepada Allah dengan apa yang mereka mampu. Maka itu dari Dewan Asatidz Majlis Zikir As-Samawat secara jujur tidak ada satupun dari Dewan Asatidz Majlis Zikir As-Samawat yang bergabung ke Majlis Zikir As-Samawat dengan tujuan ingin menjadi ustaz. Tidak ada satupun dari kalangan Dewan Asatidz yang ada di hadapan ini yang tujuan pertama masuk kemari ingin menjadi ustaz. Semua bergabung di Majlis Zikir As-Samawat ini karena melihat figur bagaimana di zaman yang seperti ini, dikala teori berkembang, dikala banyak manusia yang pandai berbicara dengan keilmuan, tapi sangat langka orang yang bisa mencontohkan dengan perbuatan. Disinilah kami semua ketika melihat satu figur yang ternyata sangat sinergi antara perkataan dan perbuatannya, akhirnya kami bergabung sami'na wa ta'na. Atas kebijaksanaan beliaulah yang melihat kami mungkin
ketika ingin berjuang di hadapan Allah dengan berbagai aspeknya, dipilihlah. Ada yang dipercayakan menjadi dewan asatis, ada yang dipercayakan menjadi dewan askar, ada yang dipercayakan menjadi dewan sepuh, dipercayakan menjadi dewan abdi dalam, dipercayakan menjadi dewan ekonomi. Semua atas munajat dan kepercayaan kebijaksanaan mursyid. Hari ini izinkan kami pada Bapak Kiai Saadi selaku orang tua kami, izinkan kami mewakili wakil dari teman-teman sekalian, wakil dari Dewan Asatis sekaligus juga Dewan Askar, wabil khusus Dewan Asatis, mohon kiranya kepada mursyid kami, inilah yang baru mampu kami lakukan. Walaupun kami dari barisan Dewan Asatis terkadang dengan keilmuan yang merasa sombong, mungkin ada salah jalan, tapi selama setahun ini ternyata orang tua kami itu tidak sungkan-sungkan untuk menegur kami. Ada warning, ada peringatan, semua itu tidak lain dalam rangka beliau sayang kepada kami semua. Maka itu kesempatan yang sangat baik ini, kami mohon ribuan maaf kepada guru kami kalau selama ini kami belum banyak mampu untuk mentaati apa yang telah diperintahkan. Dan juga sekaligus bukan saja pada mursyid kami, kepada jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Zikir As-Samawat, yang mungkin selama ini mungkin Dewan Asatis belum banyak yang bisa diharapkan. Kami sudah berbuat sesuai dengan apa yang kami mampu, tapi kalaulah ada kehilapan, kesalahan dan sebagainya, sudilah kiranya di forum yang sangat akbar ini, yang sangat agung ini, kiranya para jamaah dari berbagai macam distrik, kalaulah kami dari barisan Dewan Asatis mungkin banyak salah, mungkin banyak hilaf, semua ini tidak kami inginkan, itu keterbatasan kami. Maka mari kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ta'atihi bi fadlihi wa khafada ahlal ma'siyati wal ghaflati bi addihi. Assalatu wassalamu ala man sabaqahu risalatul amati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna bidzikrika wa syukrika wa sallim ala nabiyyina. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, Ursiduna Abu Ya'syah Kiai Saadi Al-Batawi beserta keluarga besar beliau, murid-murid beliau, para dewan asatis, dewan sesepuh, dewan abdi dalam, dewan askar, dan dewan-dewan yang seluruhnya berada di Majlis As-Samawat, para tokoh masyarakat, para sepuh, para satidah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mohon izin kepada guru kita untuk berdiri samping beliau, di mana kesempatan saya diberikan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata pada kesempatan yang mulia ini. Para jemaah sekalian, tentu saya tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh guru kita. Yang pertama-tama yang ingin saya ucapkan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita. Man lam yuskurin nas lam yuskurin. Siapa yang tidak mensyukuri atas apa yang berlaku terhadap manusia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dahulu para jemaah sekalian, sebelum masuk As-Samawat, mungkin biasa mengisi taklim, pengajian di mana-mana. Kami membaca Ihya, membaca Tanbihul Ghafil dan sebagainya. Dan terus terang, zaman seperti itu kita rasakan bahwa kita adalah sebagai guru, kita sebagai orang yang kita nggak punya ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kami, kepada jemaah sekalian Dewan Asatidz umumnya, bahwa di tengah-tengah perjalanan dakwah kami, termasuk teman kami Haji Damanhuri SAG, Ustaz Haji Al-Mijak kita, Ustaz Mujahid dan sebagainya, kami dipertemukan kepada orang yang tidak lain dan bukan adalah guru kita saat ini, Abu Ya'syah Saadi Al-Batawi. Yang kemudian kami bertemu, kami buka baju pesantren kami pada jemaah sekalian. Kami ngaji pelan-pelan dengan beliau, pelan-pelan dengan beliau setiap malam kami datang ngaji tasawuf,
Setiap datang malam kami datang ngaji, berzikir dengan beliau, bermuzakarah dengan beliau. Yang kemudian ternyata pada jam masalah apa yang terjadi, berbalik rasanya. Rasa malu kami yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata barangkali dulu kami adalah tukang obat, bahwa dulu adalah kami hanya pedagang-pedagang verbal, pembaca-pembaca kitab, tetapi ternyata jauh dari praktek para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan asatidz yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh, para dewan ekonomi, abdi dalamnya dengan seluruh askar, juga seluruh jajaran jamaah majlis zikir As-Samawat yang semoga mendapatkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah ya Rabbana, Zat yang maha agung lagi maha mulia, yang telah mengutus Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang mulia, sebagai penyelamat dunia, dan diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sampaikanlah sholawat serta salam kami kepadanya, dan berkahilah dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya maha taqawwur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pada saat perjalanan dakwahnya Rasul kita mendapati berbagai macam ujian, cobaan dan tantangan, bahkan hinaan dari kafir Quraisy, celaan dari orang-orang yang musyrik dan munafik. Pada saat itu hati Nabi pun sebagai sosok manusia yang memiliki perasaan berada dalam kegundahan, berada di dalam kegalauan, terlebih ketika Rasul melihat bagaimana sahabat-sahabatnya pun dihinakan, dicela, dicaci dan dimaki. Akankah Rasul pada saat itu berpikir, akankah Rasul memiliki kesanggupan dalam rangka melanjutkan dakwah ini tanpa izin Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha tahu perasaan Rasul, dan Allah Zat yang maha mendengar apa yang menjadi jeritan hati Nabi. Allah pun memberikan jaminan, wahai Rasul, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih di dalam membawa agama ini. Ajarkanlah, sampaikanlah kepada hamba-Ku, karena sesungguhnya kata Allah, Aku, kata Allah, akan memberikan kemenangan yang cukup nyata kepada engkau. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan menjamin, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa, baik yang telah lalu adapun yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah pula lah yang akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka shiratan mustaqimah. Dan Allah pula lah yang akan memberikan hidayah kepadamu jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah pula lah yang akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jamaah takarub yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah janji Allah kepada Rasulnya, yang sebenarnya Al-Quran pun diturunkan kepada umat manusia, juga kepada kita pada hari ini sebagai umatnya, yang artinya apabila pada hari ini
ada sosok manusia mengikut jejak langkah Rasulnya dalam rangka membawa risalah agama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Sekalipun bisa jadi pada awalnya cemooh, hinaan dan makian pasti akan mereka terima. Namun pasti Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemenangan kepadanya sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada Rasulnya. Jamaah taqarrub, lihat pada hari ini perjalanan guru kita dalam rangka membawa ajaran Rasulnya, dalam rangka menghidupkan kembali risalah agama. Hinaan, pakaian, cacian bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun pasti diberikan kepadanya. Namun jamaah taqarrub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda pertolongan Allah pada hari ini sudah datang. Tanda-tanda kemenangan itu sudah akan Allah berikan kepada guru kita. Maka mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan keistiqomahan Allah berikan kepada guru kita dalam rangka melanjutkan risalah agama ini, dalam rangka melanjutkan risalah tauhid ini, dalam rangka melanjutkan risalah kerasulan ini. Maka kalau pada hari ini Rasul sudah diutus oleh Allah, jiwa kerasulan itu sudah bersemayam di dalam guru kita, lihatlah bagaimana sifat-sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari bangsa kalian sendiri yang memiliki perhatian yang cukup kuat, yang memiliki rasa harap yang cukup tinggi kepada kalian agar kalian beriman kepada ajarannya, agar kalian selamat dalam kehidupan di muka bumi ataupun di akhirat nanti. Dialah Rasulullah yang memiliki sifat Rauf, yang memiliki sifat Rahim. Dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Ulama sebagai pewaris para nabi, dia berarti memiliki sifat-sifat kenabian. Dia akan memiliki warisan kenabian. Bagaimana Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW dengan sifatnya, bagaimana Rasulullah SAW dengan perbuatannya, sehingga pada akhirnya Rasul pun dijadikan sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh yang terbaik buat umatnya. Hari ini jamaah, mari kita melihat contoh yang terbaik di hadapan kita. Bagaimana guru kita memiliki satu perhatian yang cukup kuat kepada kita, yang memiliki satu perhatian, rasa harap kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Rasulnya, yang memiliki harapan kepada Allah dan Rasulnya agar umat Nabi Muhammad SAW wabil khusus di negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saja hari ini jamaah hati masih berpaling, maka Rasul pun akan berkata, begitupun guru kita sebagaimana perkataan Rasulnya, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang tidak Tuhan selain Dia, aku bertawakal kepadanya dan Dialah Allah Rabbul arsyil azim. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariq wa gharaib ghaibiyah irhasan li nubuwwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. فزيدت السماء حفظا ورد عنها الموارد
النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرضاه واستدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الخرم وربان وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة دار ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نور شروان سمكا وسواه وسقط 14 من شرفات العلوية وانكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وأعراه وغمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وأشراق محياه وغابت بخيرة الساوة وكانت بينها مذان وكم من البلاد العجمية وجنبت إذ كف وانكب موجها الثجاج ينابيعها تلك المياه وفاض وادي سموات وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن اللهان وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يغض شجر ولا يهتل غلان واعترف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah taqarrub rahimakumullah. Syekh Ja'far Al-Barzanji memaparkan kepada kita semua bahwa ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bermunculah kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa dan kejadian-kejadian yang gaib yang sungguh sangat mengagumkan sebagai pertanda ketetapan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemberitahuan bahwa beliaulah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu langit tambah menjadi terjaga dari jin yang jahat dan setan-setan yang mau naik mencuri berita, semua tertolak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bintang-bintang yang bersinar melempari setiap setan yang akan menerobos naik, dan bintang-bintang yang bersinar gemerlap itu mendekat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sinar bintang-bintang itu, gunung-gunung dan jurang-jurang di sekitar tanah haram yang semula gelap menjadi terang benderang. Bersamaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memancarlah cahaya yang teramat terang menyinari gedung-gedung negeri Syam yang di bawah kekuasaan kerajaan Kaisar. Maka orang-orang yang tinggal di sekitar negeri Mekah pun melihatnya betapa terang benderang cahaya waktu itu. Hancur rumah-rumah yang berada di kota kerajaan Kaisar, yang semula rumah-rumah tersebut dibangun dengan kokoh oleh Raja Anushirwan yang penuh dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Runtuh pula 14 pot-pot bunga di bagian atas, di mana yang diagungkan melihat keindahan bunga, lupa kepada Allah, mengagungkan yang lain selain Allah. Retaklah singgasana kerajaan Kisra akibat resiko dan reaksi yang menimpa dan menyasar kepadanya. Padam pula lah api yang menjadi sesembahan di beberapa kerajaan Persia, karena keagungan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaikan bulan purnama yang terang benderang menyinari dan kecemerlangan penuh di dalam wajahnya. Dan menjadi surutlah air telaga sawah yang terletak di antara kota Hamadan dan kota Kum yang termasuk negeri asing yang bukan negeri bangsa Arab. Dan mata airnya yang biasa mengalir airnya tidak lagi mengeluarkan air karena dilanda dengan kekeringan. Meluaplah air lembah Samawa, padahal lembah itu merupakan tanah yang tandus dahulunya. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, yang tadinya tidak berair kering kerontang, muncul air dengan begitu remah, muncul air dengan begitu luapan yang teramat jernih. Padahal sebelumnya di tempat itu tidak ada setetes air pun yang dapat membasahi tenggorokan untuk menghilangkan kedahagaan. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di tempat yang terkenal pada sebuah perkampungan di kota Mekah, yaitu suatu daerah yang pepohonannya tidak boleh dipotong dan tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dicabut. Diperselisihkan tentang tahun kelahiran, bulannya, harinya oleh para ulama, tetapi yang paling kuat pendapat adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebelum fajar hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada hari itulah Allah menghalangi dan menjaga tanah haram dari serangan serombongan pasukan penunggang gajah. Kalau mereka si fakir dan si miskin meninggal dunia, beliau hantarkan jenazahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau ini meremehkan, meskipun orang itu adalah sangat fakir dan lagi sangat menderita karena dicekam kefakirannya. Beliau hargai, beliau hormati, bahkan beliau hibur karena kemuliaan di sisi Allah, ketakwaannya yang Allah lihat, ketundukan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang fakir dan orang miskin hina di hadapan Allah. Maka dari itu jamaah taqarrub rahimakumullah, jangan sekali-kali remehkan keadaan mereka. Lihat sosok guru kita, lihat sosok mursyid kita, mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka mata kita, karena beliau terkadang memberitahu kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kosongkan di belakangku, karena yang ikut dengan kita bukan hanya engkau wahai sahabatku, para malaikat Tuhaniyah juga sama-sama ikut dengan rombongan kita. Hormati, muliakan mereka. Itulah jamaah sekalian. Kemudian juga beliau tidak jual mahal kalau bepergian dakwah. Pergi saja kemana menyampaikan tablighul risalah, menyampaikan misi kenabian dan kerasulannya. Terkadang beliau menunggang kuda, menunggang unta, menunggang kuda, biglai, dan juga terkadang naik himar. Di antaranya adalah merupakan bagian hadiah daripada orang-orang yang terpandang, penguasa. Beliau, jamaah sekalian, pernah juga dan bahkan sering wa yasibu ala batil hajar. Beliau suka menahan lapar. Beliau suka menahan lapar. Bahkan perutnya diganjal dengan batu, diselapkan di perutnya untuk mengurangi rasa lapar. Beliau tahan, beliau tegar. Bahkan kita tahu, padahal beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahi segala kunci kekayaan bumi, segala kunci kekayaan bumi. Bahkan gunung-gunung menawarkan kepada beliau batu-batu yang besar, kerikil-kerikil siap berubah menjadi bongkahan-bongkahan emas. Kalau beliau mau, hanya tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dunia yang beliau cari, bukan harta, bukan emas yang beliau cari, tapi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa
mengurangi sedikit perkataannya yang tidak berguna, dan bahkan beliau tidak segan-segan mengucapkan salam kepada para sahabatnya atau siapa saja yang ditemui pada saat itu. Kemudian juga beliau suka bergaul dengan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Beliau datang karena dakwah harus sampai kepada mereka, ajaran yang benar dan hak harus sampai kepada mereka. Maka mereka pun digauli oleh beliau dengan cara yang wajar, sesuai dengan ridho Allah yang Allah bimbing kepadanya. Beliau juga suka bergurau, suka bercengkrama, tapi gurauan beliau semata-mata adalah kebenaran, hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah taqarrub rahimakumullah. Tadi hati kita sudah dibaca, berarti ikra, memahami tentang akhlak beliau, mengajak, dan Allah pun menjamin. Nggak tanggung-tanggung jaminannya ini adalah Allah ampuni dosanya, dan Allah bela barang siapa yang mau bela agamanya. Setelah ini kita tahu, ada nggak hati kita bermuara pikiran, Masya Allah hebat banget seperti itu? Ada nggak kira-kira kita mengajak diri kita untuk berbuat? Ini yang jadi masalah. Kalau cuma maulid seremonial, dibaca dan dibaca, sulit. Besok ibu-ibu begitu kayaan sedikit, udah males ngaji, males bangun malam, malu sedekah. Besok udah gua ustaz sama, udah top, kenal di mana-mana, wah lagunya. Besok udah top lagi, perskotnya lagi yang besar. Jadi kita ini sekarang diajak oleh Allah memperkenalkan seorang sosok figur. Ibu-ibu udah bisa pahami maksud saya? Ibu sendiri kalau udah ngeliat di TV hebat bajunya, kosmetiknya apa, tata riasnya siapa, ibu punya duit pasti ibu datengin. Kan sering ada warta berita tuh di TV, ada yang namanya tata rias itu kan, ada yang namanya pakaiannya. Kenapa sih ditiru? Terus ada lagi, wah ini hebat, Indomie hebat, ditiru semua Indomie hebat. Tapi kok heran ada Nabi Muhammad hebat gak ditiru, saya bingung. Kok terus begitu disuruh berdiri, berdiri ngadepin. Kira-kira hati kita ini sampai gak sih mandangin itu? Begitu kita duduk, ya Allah, kalau saya pun jujur, itu kalau ngobatin saya bilang buat taruh tuh gelar kiai itu, udah diam-diam lu masukin di kotak jebret. Ya ngapain ya setiap malam itu? Yang saya pandangin Nabi Muhammad itu loh. Allah hebat banget ngajarinnya, nggak bakal capek. Dakwah di mana kok nggak bakal capek. Terus bilang, mau Ustaz, Kiai kok balik dari Kalimantan balik lagi? Ya orang disuruhnya begitu. Nah, coba sekarang kita bedah. Ini kan jago-jago nih Ustaz nih. Ya, SAG, sarjana agama, melotok dari mulai sanawiyah, ibtidayah, sanawiyah, universitas, nambah lagi keluar negeri. Saya mau tanya, ente tuh di sekolah nama Quran tuh disuruh pahamin, ngerti nggak? Orang kalau sudah disebut ulama kiai itu, kalau disebutin kiai, saya bilang itu tadi kan dia pada bilang, oh jemput kiai, itu hati saya gak berbeda. Saya bilang, Allah di hadapan jamaah yang banyak aku diangkat seperti ini, dibilang seperti ini, meneladani Rasulku. Saya bilang sama Rasul, ya Rasul, hari ini aku diangkat-angkat, bukan engkau, tapi aku ingin mencontoh engkau. Aku bilang, hei matahari, kau dengarkan itu, jamaahku kepanasan. Diam. Hai awan, bergumpal, tutupi matahari, tutupi. Tapi ditanya malaikat, aku matahari panas menyinari bukan karena aku tidak ridho, tetapi aku ingin lihat Al-Quran dibuka oleh jamaahmu bisa kelihatan. Kalau dibilang nur, ala nur. Kalau aku awan, kata bisa dapat menjatuhkan hujan. Bisakah Al-Quran itu yang kau amalkan bisa dapat mencucurkan orang, bisa menjadi keberkahan di mana-mana kau pergi? Awan bisa bilang, aku awan, ditiup angin dari satu daerah ke daerah bisa mencurahkan hujan. Tapi kalian pergi dari satu daerah, apakah menjadikan rahmatan lil alamin? Ini Bu, kita bercermin. Ini kalau hati kita sudah bergegas, ini Nabi dikabarkan dibuka tabir kita oleh Allah. Baru kita merasakan, ya Allah benar. Kok heran udah dapat garansi cintai Nabi Muhammad selamat, heran kadang gak mau. Merasa wah capek, merasa dirugikan, merasa hartanya banyak takut susah. Allah Akbar. Ini maulid kita momentum tadi dijelaskan oleh yang namanya Ustaz Syekh berjanji, kalau kata beliau bagaimana begitu kelahiran Nabi Muhammad,
Air yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ini kan kata-kata mutasabih. Lihat kata lo, bintang-bintang mendekati baginda Rasulullah. Ibu udah tahu bintang? Bintang udah tahu? Terang nggak? Itulah nanti kita kupas ini. Kita berdiri rame-rame menghadap kiblat nanti membaca ini, kita sudah bisa memunculkan minimal gambaran. Hebat banget itu Nabi ya. Minimal ya Allah, gue masih segini, apa yang gue bisa perbuat? Cuman kesombongan, nggak ada apa-apanya sama Nabi. Cuma kata lo, kalau kamu sudah ngerti bagaimana bentuk akhlak beliau, nanti kalau kita mau mati enak benar Bu. Kebayang nih sekarang, begitu sekarang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahu Allah, la ilaha illallah. Enak banget matinya. Dan sekarang kenal sama Nabi kagak, kenal sama Allah kagak, nyariin. Kira-kira orang yang cuma tahu nama saya nggak tahu alamatnya nyariin, ketemu nggak? Dia cari nama Sadi banyak di sini. Ada Sadi tukang kembang, Sadi tukang ojek banyak. Dia datang ke tukang kembang, bukan saya, emang nama saya Sadi. Lah nggak ketemu lagi. Coba dia nanya, Sa'adi Al-Batawi, pimpinan Majelis Zikir Samawat, tahu di mana? Ya orang nggak ada yang tahu. Coba kalau kita mau mati nyari Allah melalui wasilah Nabi Muhammad, kebayang nggak ketemu? Ketemunya di mana? Ya ayuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyata. Masya Allah enak banget nih jalannya kemari nih. Tuh. Ini jalannya ke sini nih, ketemu. Kalau udah semper, udah pensiun, udah kagak bisa ngapa-ngapain, ngomong. Ya doain supaya saya lagi mau ngaji. Dulu kagak ngaji. Dulu mau kagak ngerti. Udah semper, kira-kira orang udah semper kenal Allah nggak? Udah tukang korupsi, jalannya begitu, mulutnya mengok, ya kan? Kira-kira kenal, bisa dirasain enak nggak? Jasadnya udah tidak mampu, apalagi batinnya. Ini yang menjadi persoalan kita hidup. Makanya saya kalau kayak gini Bu, coba lihat. Saya bilang, awan ngiter mau. Awan disuruh ngiter mau sama kita. Lalu kita lagi menghormati Nabi kita. Insya Allah Ustaz, mari kita bedah agar semuanya ini selamat. Karena saya akan bertanggung-jawaban. Begitu besok ditanya oleh Allah, kapan kamu maulid, apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu praktekkan, sudah dipahami belum? Kalau belum, namanya guru nggak becus. Tuh. Makanya kalau saya lihat, saya bilang, lu diam-diam Ustaz, lu tinggal, gue mau pulang. Kata dia, iya Kiai. Nangis ya, saya tinggal speedboatnya ke sono, gue bak mari. Ya, kata dia, gue ditinggal lagi. Lalu kerja lu di hutan, gue kerja gue di sini. Coba, air matanya meleler aja. Saat kayak begini, saat dakwah kita, saya bilang coba Bu, itu kan satu kehormatan, dakwah murah, berkah, top. Siapa yang nggak top kalau berjalan sama istrinya wakil bupati, jalan sama bupati. Dakwahnya pun kita murah, kenal Nabi Muhammad. Coba kita nggak kenal Nabi Muhammad, siapa mau undang? Setan. Nah ini Bu, salah satu namanya outsourcing. Wah ini kita udah punya outsourcing, makanya insya Allah kenapa nggak mendunia? Tamatannya bisa bahasa Inggris, besok kita khususin bahasa Perancis, pergi ke Amerika. Dakwah di Amerika pakai bahasa Inggris, kan nggak kelotokan nih mah orang Islam begem banget, udah gitu udah se-RW mulu, kita dakwah kemana-mana dikatain, ya kan Bu? Nah makanya insya Allah ini salah satu terobosan baru. Jadi Ibu, setelah kita bedah ini, tahun besok pengajian wanita mesti ada tokohnya. Lanang muncul apa Siti Hadijah, muncul apa Siti Aisyah, muncul apa yang namanya yang lain-lain. Ini kagak ada yang berani ngurusin wanita segini banyaknya, buat mulu. Siti Aisyah muncul dong, ambil Kiai, saya ambil bagian, saya mau jadi ini sekretaris koordinator, saya mau jadi ketua. Begitu, kenapa sih? Kan halal banget kan. Ini mah gue yakin udah berapa tahun agak ada yang berani. Coba, wanita gak ada sekali sosok figurnya. Ustazahnya atuh, 2, 3, banyak berguguran. Katanya ngikutin Kiai Sa'adi susah. Ceramah gak minta amplop, makan apa kita? Terus gue dikata-katain di kampung lo. Katanya
keluarga brengsek segala macam. Lah gue lu katain gue gak bakal marah, gue punya video, gue tinggal pencet doang taksi. Gue lagi ngapain lo ngomong sama Encing dulu? Ngapain lo ngomong sama paman lo? Gue tahu hari apa? Asar, habis lu ngajar. Itu jangan macam-macam, saya punya video lo. Lah, kenapa emangnya? Ini yang kita khawatirkan. Kenapa dakwah kita ini memang sangat membutuhkan doa dan harta.